Om Swastiastu. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah basis data dengan judul Implementasi basis data dalam pengolahan data laundry melalui perancangan aplikasi web studi kasus Lady Laundry. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikutur Puji Gayatri dengan NIM 1915051018 dan rekan saya atas nama Ana Agung Aiswan Dewi dengan NIM 1915051003 dan rekan saya atas nama Nikadek Diah Purwaningrum dengan NIM 1915251081. Pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi pertama akan dijelaskan oleh Bung Ayu, sesi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan sesi ketiga akan dijelaskan oleh dia. Untuk Bung Ayu dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem yang dikembangkan. Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan sehingga nantinya dapat diperbaiki. Di sini saya akan menjelaskan 3 analisis sistem. Yang pertama yaitu analisis sistem yang berjalan, yang kedua sistem EPICES, dan yang ketiga analisa permasalahan. Analisa sistem yang berjalan. Analisis sistem yang sedang berjalan saat ini pada Lady Laundry adalah dengan sistem pendataan secara manual, baik dari pendataan pelanggan dan laporan atau pembukaan yang masih dilakukan oleh pegawai Lady Laundry. Berikut adalah gambar prosedur pada Lady Laundry yang dilakukan secara manual. Customer mendatangi Lady Laundry membawa pakaian kotor. Selanjutnya, pegawai Lady Laundry menerima pakaian kotor yang dibawa customer. Pakaian kotor customer ditimbang beratnya oleh pegawai Lady Laundry. Pegawai Lady Laundry mendata nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan juga lama waktu pengerjaan cucian yang dikerjakan. Nota kopi diserahkan kembali ke customer sebagai bukti saat pengembalian pakaian. Pakaian customer mulai dicuci dan disetrika. Selanjutnya, pakaian yang dicuci dan disetrika siap di-packing dan diambil kembali oleh customer setelah waktu yang ditentukan. Sistem EPICES. Metode EPICES adalah singkatan dari Efficiency, Performance, Information, Control, Ekonomi, dan Service. Efisien atau efisiensi. Pada saat ini, Lady Laundry masih menggunakan cara manual dalam pencatatan, sehingga cara manual ini tidak efisien, karena mengharuskan melakukan penyalinan satu persatu dan secara detail agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada usaha yang dibuat. Yang kedua, performance atau kinerja. Kinerja Lady Laundry masih sangat lambat dalam menyampaikan informasi dan terjadi kesulitan dalam pembuatan laporan, baik secara berkala atau periodik. Ini disebabkan karena Lady Laundry masih menggunakan cara manual. Yang ketiga, informasi. Dengan masih menggunakan cara manual, dalam pembuatan laporan sering terjadi kesalahan dalam perhitungan, sehingga informasi yang didapat tidak akurat. Yang keempat, pengendalian atau kontrol. Kontrol sangat diperlukan keberadaannya untuk menghindari penyalahgunaan atau kesalahan sistem serta untuk menjamin keamanan data dan informasi. Sedangkan pada saat ini data yang tersedia masih secara terpisah karena masih menggunakan cara manual. 5. Ekonomi. Sistem manual masih mengeluarkan biaya yang tidak sedikit setiap bulannya, yaitu terjadi pemborosan kertas, tip X, dan alat tulis lainnya jika terjadi kesalahan. Yang keenam, pelayanan atau servis. Pelayanan saat ini masih kurang memuaskan, karena customer harus mengantri baik dalam proses pembayaran ataupun pengambilan pakaiannya. Berikutnya yaitu analisa permasalahan atau sistem usulan. Analisa sistem usulan yang direncanakan yaitu membuat laundry berbasis online, yang pencatatannya melalui desktop atau tidak secara manual. Proses pembayaran melalui aplikasi, dan proses pengambilan yang bisa diantar oleh pegawai Lady Laundry jika sudah mengirim struk pembayaran melalui sistem. Berikut adalah gambar rancangan yang akan dibuat pada Lady Laundry berikutnya.
Customer mendatangi laundry membawa pakaian kotor. Customer menyerahkan pakaian kotor ke pegawai laundry untuk ditimbang beratnya. Selanjutnya, pegawai menginput data customer dan pakaian lalu mencetak 2 rangkap, yang satu untuk customer dan yang satu ke bagian pencucian. Selanjutnya, bagian menyetrika pakaian yang di laundry dan di packing dengan rapi. Customer bisa mengakses Lady Laundry untuk melakukan pembayaran dan menerima bukti pembayaran melalui sistem. Selanjutnya dilakukan packing dan siap diantar kepada pelanggan. Implementasi sistem. Implementasi merupakan tahap untuk mewujudkan hasil perancangan menjadi sebuah program aplikasi yang dapat dioperasikan demi mencapai hasil yang sesuai dengan perancangan. Gambaran umum sistem. Usaha laundry sangat dibutuhkan khususnya di daerah perkotaan. Ini disebabkan karena aktivitas yang tinggi. Dengan memiliki pendapatan yang memadai, mempengaruhi masyarakat untuk menginginkan kebutuhan secara instan. Dengan munculnya sistem baru pada Lady Laundry, diharapkan mampu membuat customer nyaman dan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Desain basis data akan dilanjutkan dengan Puji. Untuk waktu saya serahkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan desain basis data yang terdiri dari ERD atau Entity Relation Diagram dan juga RAT, yaitu relasi antar tabel. Yang pertama, saya akan menjelaskan ERD terlebih dahulu. Seperti yang sudah terlihat di layar, pada ERD basis data kami terdiri dari 6 entitas dengan atributnya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, entitas pelanggan berelasi dengan entitas penerimaan, yaitu pelanggan melakukan penerimaan dengan kardinalitas one-to-one. Kenapa one-to-one? Karena satu pelanggan hanya boleh melakukan satu penerimaan. Begitu juga sebaliknya, penerimaan hanya boleh dilakukan oleh satu orang pelanggan. Jadi, ketika pelanggan membawa pakaian atau cucian ke laundry, maka pelanggan ini akan diterima atau melakukan transaksi dan dilayani oleh satu orang pegawai. Untuk itulah penerimaan di sini juga berelasi dengan pegawai. Jadi penerimaan melayani pegawai dengan kardinalitas one-to-one juga. Jadi kesimpulannya, satu pelanggan ketika datang ke sebuah laundry akan berhadapan dengan satu orang pegawai. Selanjutnya, entitas penerimaan juga berelasi dengan entitas pengambilan. Jadi, ketika sebuah transaksi sudah disepakati, artinya rentang waktu proses untuk menyelesaikan sebuah cucian data-datanya akan tersimpan pada entitas pengambilan ini. Maka dari itu di sini terdapat tanggal ambil, total biaya, dan juga status. Kardinalitas relasi antar penerimaan terhadap pengambilan one to many. Jadi penerimaan boleh mendata lebih dari satu pengambilan dan pengambilan boleh didata hanya satu dari penerimaan. Selanjutnya, penerimaan juga berelasi dengan entitas barang. Jadi penerimaan terdapat barang. Di sini entitas barang akan menyimpan data-data kondisi dari pakaian yang dibawa oleh pelanggan. Maka dari itu di sini terdapat atribut nama barang, harga barang, dan juga jumlah barang yang dibawa oleh pelanggan. Kardinalitas relasi antara penerimaan dengan barang di sini adalah many to many. Jadi penerimaan boleh mendata lebih dari satu barang. Begitu juga sebaliknya, barang boleh didata oleh lebih dari satu penerimaan. Relasi yang terakhir di sini adalah antara entitas pegawai dengan entitas penggajian. Jadi pegawai memiliki penggajian dengan kardinalitas one-to-one. Jadi pegawai hanya boleh memiliki satu data penggajian. Begitu juga penggajian hanya dimiliki oleh
1 orang pegawai. Sekian penjelasan IRD. Selanjutnya saya akan menjelaskan RAT atau relasi antar tabel. Sebelumnya kita sudah mendapat materi mengenai bagaimana mengkonversi IRD ke dalam sebuah tabel. Jadi setiap entitas pada IRD akan menjadi tabel. Jadi dapat dilihat di sini entitas pelanggan akan berubah menjadi tabel pelanggan, pegawai, dan sebagainya. Pada IRD terdapat 6 buah entitas, tapi di sini terdapat 7 tabel. Kenapa? Karena jika kita melihat sebelumnya, di sini terdapat kardinalitas many to many. Jadi, syarat kardinalitas many to many adalah relasinya akan menjadi tabel baru. Untuk itulah di sini terdapat tabel detail penerimaan. Di sini saya akan menjelaskan kenapa tabel-tabel ini bisa berelasi. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan pada IRD, pertama pelanggan, entitas pelanggan itu, jadi di sini dilihat bahwa tabel pelanggan berelasi dengan penerimaan. Kenapa bisa berelasi? Karena ID pelanggan datanya terdapat pada tabel penerimaan. Jadi, untuk itulah tabel pelanggan berelasi dengan tabel penerimaan. Selanjutnya, tabel pegawai juga berelasi dengan tabel penerimaan. Kenapa bisa berelasi? Karena primary key, yaitu ID pegawai, itu datanya terdapat pada tabel penerimaan juga. Sehingga tabel pegawai dan tabel penerimaan juga berelasi. Selanjutnya, antara tabel pegawai dan juga tabel penggajian juga berelasi karena data dari ID pegawai itu tersimpan pada tabel penggajian. Jadi di sini sebagai foreign key. Selanjutnya adalah antara penerimaan dan juga barang. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa antara pada IRD entitas penerimaan yang berelasi dengan entitas barang itu memiliki kardinalitas many to many. Jadi kita harus membuatkan tabel baru. Sebuah relasinya itu akan menjadi tabel baru dengan nama detail penerimaan dengan atribut yaitu terdapat ID detail penerimaan. Itu saya buatkan baru karena sebagai primary key, juga primary key pada tabel penerimaan dan juga primary key pada tabel barang itu akan terdapat datanya pada tabel detail penerimaan ini. Dan juga di sini ada jumlah. Jika kita lihat kembali ke IRD bahwa pada relasi terdapat di sini memiliki atribut jumlah. Jadi kita akan memasukkan atribut jumlah itu di tabel detail penerimaan. Yang terakhir adalah penerimaan dan tabel penerimaan dengan tabel pengambilan. Jadi kenapa dia bisa berelasi? Karena nomor transaksi itu datanya juga terdapat pada tabel pengambilan. Jadi untuk itulah antara tabel penerimaan itu akan berelasi dengan tabel pengambilan. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, silakan dilanjutkan oleh dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain antarmuka sistem. Desain antarmuka sistem itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama desain antarmuka karyawan. Yang pertama itu terdapat halaman login. Halaman login di sini berisi dalam halaman login terdapat form untuk mengisikan username dan password serta tombol button untuk login. Selanjutnya
halaman home. Halaman home terdapat tampilan jumlah data pelanggan, kode barang, dan laporan total pendapatan pada bulan ini. Yang selanjutnya ada halaman kode barang. Di dalam halaman kode barang terdapat tampilan kode dan kategori barang. Yang selanjutnya itu ada halaman input kode barang. Di dalam halaman ini terdapat form untuk menambahkan kode barang. Yang selanjutnya ada halaman data pelanggan. Pada halaman data pelanggan terdapat form untuk pencarian transaksi, button untuk penambahan data transaksi, dan terdapat laporan data transaksi. Lalu yang selanjutnya ada halaman input data pelanggan. Pada halaman input data pelanggan terdapat form untuk menambahkan data pelanggan yang meliputi ID pelanggan, nama, nomor telepon, dan alamat. Yang selanjutnya ada laporan data pelanggan. Pada halaman laporan data pelanggan terdapat form untuk nama pelanggan, ID pelanggan, kode barang, dan nomor telepon pelanggan. Yang selanjutnya ada halaman harga laundry. Dalam halaman harga laundry ini terdapat form pencarian data list harga laundry, button untuk menambahkan data list harga laundry, nama dan kode barang. Yang selanjutnya ada halaman input harga laundry. Pada halaman input harga laundry terdapat form untuk kode barang, nama, dan harga, serta terdapat button untuk disimpan. Yang selanjutnya ada halaman data transaksi. Di halaman ini terdapat form untuk pencarian data transaksi, tombol button tambah data transaksi, nama pelanggan, kode barang, tanggal penerimaan, dan tanggal pengambilan serta total pembayaran. Yang selanjutnya laporan data transaksi. Pada halaman ini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, kode barang, tanggal penerimaan, tanggal pengambilan, dan total pembayaran serta pertanggungjawaban. Selanjutnya ada laporan data detail transaksi. Pada halaman ini terdapat detail pelanggan dan detail laporan transaksi. Yang selanjutnya ada halaman data pembayaran. Pada halaman data pembayaran terdapat form untuk pencarian data pembayaran, terdapat tombol tambah data pembayaran dan laporan data pembayaran. Yang selanjutnya ada halaman detail data pembayaran. Pada halaman ini terdapat beberapa form untuk edit dan pembayaran diantaranya yaitu kode barang, nama, total bayar, total tagihan, dan status pembayaran. Berikutnya ada laporan keuangan per kode barang. Pada halaman ini terdapat dua laporan keuangan yaitu yang pertama laporan keuangan per kode barang. Dari dalam laporan ini terdapat form untuk pencarian data berdasarkan bulan dan tahun. Sedangkan yang kedua, pada laporan keuangan keseluruhan terdapat form untuk pencarian data berdasarkan tahun. Dan berikut ini adalah contoh laporan per kode barang, dan ini juga contoh untuk laporan keuangan per tahun. Lalu yang kedua terdapat desain antarmuka pelanggan. Desain antarmuka pelanggan itu yang pertama ada halaman login. Pada halaman login ini sama dengan karyawan, terdapat form untuk pengisian username dan password serta tombol untuk login pelanggan. Yang kedua halaman tagihan pembayaran. Dalam halaman ini terdapat tagihan pembayaran transaksi Lady Laundry berdasarkan transaksi customer. Berikutnya halaman transaksi.
Pada halaman transaksi terdapat form untuk pencarian data transaksi berdasarkan tanggal transaksi dan terdapat tabel laporan data transaksi. Selanjutnya, halaman detail transaksi. Pada halaman ini terdapat detail pengambilan dan detail data transaksi pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Puji selaku moderator. Baik, itu tadi presentasi proyek UAS mata kuliah basis data dari kelompok kami dengan judul Implementasi Basis Data dalam Pengolahan Data Laundry melalui Perancangan Aplikasi Web Studi Kasus Lady Laundry. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.